Inter Milan menang besar 5-0 atas Hellas Verona. Inter Milan sukses menang besar saat bertandang ke markas Hellas Verona di Marcantonio Bentegodi dalam laga pekan ke-13 Serie A 2024-25, Sabtu, 23 November 2024, malam waktu Indonesia Barat. Inter mendominasi jalannya pertandingan, mengalahkan Hellas Verona dengan skor telak 5-0. Setelah sempat terancam ketika tembakan Tengsted yang membentur mistar gawang, Inter kemudian bangkit. Dengan mencetak 5 gol di babak pertama, Nerazzurri membuka keunggulan melalui gol yang dicetak Joaquin Correa pada menit ke-17. Inter kemudian menambah 2 gol lewat Marcus Thuram pada menit ke-22 dan 25. Stefan De Vrij dan Jan Bisek membenamkan tuan rumah lewat gol, masing-masing pada menit ke-31 dan 41. Dengan hasil ini, Inter untuk sementara naik ke posisi 2 klasemen Serie A, dengan 28 poin. Sementara Verona di urutan 14 dengan 12 poin. Marcus Thuram memuji Joaquin Correa, "Tucu adalah pemain hebat." Marcus Thuram memuji rekan penyerang barunya Joaquin Correa setelah Inter menang 5-0 atas Hellas Verona pada Sabtu sore. Pemain Argentina itu tampil sebagai starter untuk pertama kalinya di kompetisi manapun musim ini. Kapten Lautaro Martinez tidak masuk dalam skuad karena sakit, dan Simone Inzaghi memutuskan untuk mengistirahatkan Mehdi Taremi dan Marko Arnautovic menjelang laga tandang Liga Champions dari RB Leipzig pada hari Rabu dini hari Selasa. Thuram dan Correa mencetak 3 gol di antara mereka, 2 gol untuk pemain Prancis itu dan 1 gol serta 2 assist untuk rekan penyerangnya. Tucu adalah pemain hebat. Kami melihatnya setiap hari dalam latihan dan kami sangat senang untuknya, kata Thuram kepada DAZN setelah peluit akhir pertandingan. Terkadang saya mencetak 2 gol, 3 gol, di waktu lain waktu saya tidak sama sekali mencetak gol, tetapi yang terpenting adalah Inter menang. Saya juga senang untuk Bisek, sekarang kami bisa memikirkan Liga Champions. Paulo Fonseca yakin, Scudetto masih menjadi target kami, saya masih mempercayainya. AC Milan dan Juventus bertemu dalam lanjutan Liga Italia 2024-2025. Duel ini tuntas tanpa pemenang. AC Milan versus Juventus berlangsung di San Siro, Minggu, 24 November 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Pertandingan berakhir 0-0, Juventus mendominasi penguasaan bola dengan mencapai 57% dan Milan 43%. Jumlah percobaan Bianconeri sebanyak 7 kali dengan 2 mengarah ke gawang dan Milan cuma 6 percobaan dengan 1 yang ke target. Milan saat ini duduk di posisi ke-7 dengan 19 poin. Juventus masih belum kalah dengan berada di urutan ke-6 usai mengoleksi 25 poin. Juventus tampil lebih agresif meski bermain di kandang lawan. Sinyonya tua membuat peluang di menit ke-7 lewat tembakan Francisco Conceição yang diblok. Paulo Fonseca, pelatih AC Milan, berbicara kepada DAZN setelah hasil imbang tanpa gol melawan Juventus. Itu adalah pertandingan yang sangat taktis. Tim terlalu menghormati Juventus dan Juventus terlalu menghormati kami. Kami tahu bahwa Juventus bertahan dengan sangat baik, tidak mudah untuk mendapatkan peluang melawan mereka, dan peluang yang harus kami serang tidak kami manfaatkan dengan baik. Kami seharusnya bisa melakukan sesuatu yang lebih menyerang. Kami melewatkan umpan terakhir dan kami tidak pernah mengambil risiko ketika menghadapi Juventus. Mereka mencetak 4 gol di sini melawan Inter. Namun ketika kami memiliki peluang, kami harus mengambil keputusan akhir dengan lebih baik. Pelatih asal Portugal tersebut mengulangi keyakinannya di awal musim, Scudetto masih menjadi target kami, saya masih mempercayainya. Demam setiba di Verona, Lautaro dipulangkan ke Milan dan melewati laga kontra Hellas Verona. Kabar buruk menghampiri skuad Simone Inzaghi. Terlepas dari niat sang pelatih ingin merotasi skuad, tapi ini di luar ekspektasi tersebut. Lautaro Martinez yang direncanakan untuk duduk di bangku cadangan bahkan tidak bisa melakukan hal tersebut karena si pemain demam setibanya di Verona, yang membuat tim medis untuk memulangkannya kembali ke Milano. Dengan ini, Inter hanya akan memiliki Joaquin Correa, Marcus Thuram, Mehdi Taremi dan Marko Arnautovic untuk opsi lini serang. Francesco Acerbi mengalami cedera pada otot fleksor kaki kanannya. Bek Inter Francesco Acerbi mengalami cedera baru yang memaksanya meninggalkan lapangan setelah hanya 15 menit pertandingan melawan Verona. Pemain berusia 36 tahun itu diberi kesempatan bermain untuk kedua kalinya secara berturut-turut di Serie A oleh Simone Inzaghi sejak pulih dari cedera. Tetapi ia mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan fisik sekitar 10 menit setelah pertandingan dimulai.
Setelah awalnya memberitahu pelatih dan stafnya bahwa ia merasa ada masalah pada pahanya, ia akhirnya digantikan oleh Stefan de Vrij beberapa menit kemudian, beberapa saat sebelum wakin Korea mencetak gol pembuka untuk Inter. Seperti dilansir DAZN, Acerbi meninggalkan lapangan karena kontraktur otot pada fleksor kanannya, tetapi waktu pemulihannya baru akan diketahui setelah ia menjalani tes medis. Acerbi telah absen dalam 2 pertandingan Serie A karena cedera musim ini dan telah kembali dalam pertandingan kandang Inter menghadapi Napoli, ketika ia menampilkan permainan bertahan yang sangat solid dengan menetralkan mantan rekan setimnya Romelu Lukaku. Christian Aslani mengakui ia down membaca kritik netizen di media sosial. Christian Aslani mengakui bahwa ia merasakan down dengan kritikan, tetapi sekarang ia belajar untuk tidak menghiraukannya. Aslani berbicara kepada Inter TV setelah kemenangan Serie A atas Hellas Verona. Ia memulai laga sejak awal menggantikan Hakan Calhanoglu. Saya senang dengan 90 menit bermain. Pertandingan yang saya mainkan untuk tim nasional juga membantu. Saya baru saja melewati masa sulit karena masalah cedera lutut. Saya senang dengan assist yang saya berikan dan dengan 3 poin yang sangat penting. Sementara itu, Aslani memberikan pendapatnya tentang peningkatannya secara mental. Saya telah berkembang. Awalnya, saya membaca beberapa kritik dan saya menjadi putus asa. Sekarang saya belajar untuk tidak membaca hal-hal seperti itu lagi dan hanya berkonsentrasi pada lapangan. Terima kasih juga kepada keluarga saya yang selalu mendukung saya. Gagal menang lawan Juventus, para pemain banjir cemoohan di San Siro. Milan hanya mampu meraih hasil imbang 0-0 melawan Juventus pada Minggu dini hari tadi, sebuah hasil yang membuat I Rossoneri semakin jauh dari puncak klasemen Serie A. Penampilan yang kurang bersemangat membuat tim asuhan Paulo Fonseca mendapat kecaman keras dari penggemar, yang mengekspresikan ketidakpuasan mereka dengan ejekan dan kritik terbuka di stadion maupun media sosial. Tidak ada tembakan tepat sasaran di kandang sendiri, AC Milan gagal mencatatkan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan, bahkan di kandang sendiri. Hal ini semakin memperburuk kekecewaan para penggemar, yang berharap tim mereka bisa menunjukkan kualitas lebih baik setelah jeda internasional. Penampilan yang lebih banyak bertahan dan tidak banyak menciptakan peluang mengarah pada kebuntuan yang terasa lebih seperti kekalahan, cemoohan untuk pemain dan pelatih. Di luar kebuntuan hasil pertandingan, para pendukung Milan menunjukkan kemarahan mereka lebih awal dari peluit akhir. Emerson Royal, yang tampil buruk dalam pertahanan melawan Kenan Yildiz, dicemooh saat diganti di babak kedua. Tidak hanya itu, kritik juga mencuat di media sosial, dengan beberapa penggemar mengejek performa tim, salah satunya dengan komentar, jika kedua tim bermain hingga minggu depan, skornya akan tetap 0-0. Ada pula teriakan Fonseca out, yang muncul di platform media sosial X, sebelumnya Twitter, setelah pertandingan selesai.